Yuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kami di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Satya Budian Anggoro dan rekan-rekan saya di sini. Ada saya Yusuf. Nama saya Bayu. Nama saya Muhammad Nabi Abid. Ya. Mona Kamil. Ya, baik. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai silinder pneumatik yang akan dibacakan oleh Afid. Pengertian silinder pneumatik. Secara umum sistem pneumatik berarti suatu aplikasi udara bertekanan sebagai media kerja dan media kendali pada aplikasi-aplikasi industri. Perlu digarisbawahi bahwa sistem ini sangat mengandalkan udara agar mesin dapat bekerja secara optimal. Silinder pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis yang menggunakan udara bertekanan atau berkompresi untuk menghasilkan gerakan linier secara berulang-ulang atau gerakan keluar masuk. Oleh sebab itu, silinder pneumatik merupakan jenis aktuator yang umum digunakan sebagai gerakan lurus. Hal ini disebabkan karena silinder pneumatik tersebut memiliki harga yang murah, mudah dipasang, konstruksi yang kuat, dan tersedia dalam berbagai ukuran langkah kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafi mengenai cara kerja silinder pneumatik. Yang kedua, cara kerja silinder pneumatik. Silinder pneumatik berfungsi untuk menggerakkan objek atau benda dengan menggunakan gaya udara yang dikompresi. Pada umumnya silinder sebuah pneumatik digunakan untuk membuka dan menutup pintu, memindahkan benda berat, atau memberikan tekanan pada suatu benda untuk mendapatkan gaya yang diperlukan. Sebuah gelombang pompa angin atau kompresor akan digunakan untuk mengisi cairan, udara atau gas ke dalam tabung silinder. Lanjut akan dibacakan oleh Bayu mengenai komponen-komponen silinder pneumatiknya. Tiga komponen silinder pneumatik. Komponen utama silinder pneumatik terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Berikut adalah komponen-komponen penting dari silinder pneumatik. 1. Tabung silinder atau silinder barel. Bagian utama yang berbentuk tabung tempat piston bergerak terbuat dari bahan yang kuat untuk menahan tekanan udara. 2. Piston. Bagian dalam tabung silinder yang bergerak mundur. Piston ini bertanggung jawab untuk mengubah energi tekanan udara menjadi gerakan mekanis. 3. Batang piston. Piston rod. Batang yang terhubung dengan piston dan menghubungkan gerakan piston ke perangkat luar. Ini adalah komponen yang keluar dari silinder untuk mentransfer gaya. 4. Sel piston atau piston sel. Sel atau segel ini mencegah kebocoran udara antara piston dan dinding tabung, menjaga efisiensi dan tekanan dalam silinder. 5. End cap atau tutup ujung. Tutup di kedua ujung tabung silinder. End cap ini biasanya dilengkapi dengan lubang untuk masuk dan keluarnya udara. 6. Port udara atau air port. Tempat udara masuk dan keluar dari silinder. Pada silinder double acting terdapat 2 port atau untuk maju dan mundur. Sementara pada silinder single acting hanya ada 1 port. 7. Cushioning mekanisme redaman. Mekanisme tambahan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan piston saat mendekati ujung stroke untuk mengurangi hentakan. 8. Magnet atau opsional. Beberapa silinder pneumatik memiliki magnet yang dipasang pada piston yang memungkinkan sensor eksternal mendeteksi posisi piston. 9. Pegas atau spairing pada single acting silinder digunakan untuk mengembalikan piston ke posisi awal ketika tekanan udara dilepaskan. Nah ya, di situ terdapat 8 komponen silinder pneumatik yang telah dibacakan oleh Bayu. Dan selanjutnya cara perawatan akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Cara perawatan silinder
pneumatik. Perawatan silinder pneumatik penting untuk menjaga kinerja dan memperpanjang masa pakai komponen. Berikut adalah beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan. Yang satu, pemeriksaan kebocoran udara. Langkah secara rutin periksa semua sambungan dan sel untuk memastikan tidak ada kebocoran udara. Tujuan, kebocoran udara dapat mengurangi efisiensi silinder dan menyebabkan tekanan yang tidak stabil. Pembersihan silinder yang kedua adalah pembersihan silinder. Langkah, bersihkan bagian luar silinder secara berkala dari debu, kotoran, dan kontaminan lainnya. Tujuannya, kotoran dapat masuk ke dalam silinder dan merusak sel hingga mengurangi umur pakai silinder. Yang ketiga, pelumasan. Langkah, pastikan sistem pelumasan berfungsi dengan baik, terutama pada sel dan bagian bergerak. Gunakan pelumas yang direkomendasikan oleh produsen. Tujuan, pelumasan yang tepat akan mengurangi gesekan, kelausan, dan menjaga performa silinder. Dan yang keempat, pemeriksaan sel dan gasket. Langkah, secara berkala periksa sel dan gasket untuk mendeteksi tanda-tanda kelausan atau kerusakan. Tujuan, sel yang merusak dan dapat menyebabkan kebocoran udara, menurunkan efisiensi dan mengaruhi performa silinder. Yang kelima, pemeriksaan kebersihan udara. Langkah, pastikan udara yang masuk ke silinder bersih dari kelembapan, debu, atau partikel lainnya. Gunakan filter udara jika perlu. Tujuan, udara yang kotor dapat merusak bagian dalam silinder dan sel serta menyebabkan penurunan kinerja. Yang keenam, penggantian komponen yang aus. Langkah, ganti komponen yang mengalami keausan seperti piston, sel, dan batang piston jika ditemukan kerusakan atau penurunan performa. Tujuan, mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga silinder dalam kondisi optimal. Pemeriksaan tekanan udara. Langkah, pastikan tekanan udara dalam sistem sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan. Tujuan, tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan pada silinder dan mengurangi umur pakaiannya. Yang 8, periksa mekanisme redaman. Cushioning. Langkah, jika silinder memiliki mekanisme rendaman, periksa apakah masih berfungsi dengan baik untuk menghindari hentakan yang keras saat kita mencapai ujung stroke. Tujuan, mengurangi hentakan dan memperpanjang umur pakai silinder dan komponen terkait. Dan yang ke-9 sekaligus terakhir, pengujian fungsionalitas. Langkah, uji fungsionalitas secara berkala untuk memastikan piston bergerak dengan lancar dan sesuai dengan perintah. Tujuan, deteksi dini masalah sebelum menjadi lebih serius dan menghindari kerusakan pada komponen lain di sistem. Ya baik, itulah yang dibacakan oleh Muhammad Yusuf mengenai cara perawatannya alat-alat keduanya. Baik, yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulan pneumatik adalah perangkat mekanis yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan linear. Biasanya digunakan dalam sistem otomatisasi industri. Silinder ini juga bekerja dengan mengubah energi dari udara terkompresi menjadi tenaga mekanis. Keunggulan silinder pneumatik terletak pada respon yang cepat, konstruksi sederhana, dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan sistem hidrolik atau listrik. Namun, mereka kurang efisien dalam hal yang output dibandingkan silinder hidrolik dan memiliki keterbatasan dalam tekanan yang dapat dicapai. Silinder ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan gerakan berulang-ulang dengan kekuatan sedang, seperti dalam mesin pengepakan, pengangkatan, dan penggerakan pintu otomatis. Ya itulah yang telah dibacakan oleh kelompok kami mengenai silinder pneumatik. Apabila ada kekurangan kata dan lain sebagainya, kami sekelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Satya Witanogoro dan rekan-rekan saya di sini. Dengan saya Yusuf. Saya Muhammad Rabiat Terapi. Ya, di sini kami akan membongkar dan memasang kembali silinder pneumatik. Kita mulai. Langsung saja kita mulai.
Ya. Deket gentong. Sama-sama kita menyesuaikan dulu. Pertama-tama kita copotkan dulu si batang pistol ininya Dengan cara menggunakan kunci L. Jika sudah, copotkan ininya, Apanya? penutupnya dari si silindernya. Tetereret. Cuman gitu doang, sudah mudah banget. Ya Allah. Wah, siap potong. Nah Oke. ini jangan sampai nih, ini juga penting nih. Ces. Terus Ya selanjutnya di sini setelah dibongkar langsung kita bersihkan saja. jika sudah dibersihkan seperti ini, untuk selanjutnya kita rakit kembali dengan cara ininya. tiga. Oke, jika sudah dibongkar dan dibersihkan, lalu pasang hingga seperti semula kembali. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.